mohon doanya supaya dengan aplikasi ini pelayanan di Kota Pekalongan menjadi semakin baik, masyarakat kemudian semakin mudah untuk mengakses segala macam pelayanan yang dibutuhkan dari pemerintah Kota Pekalongan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aplikasi Seksama saya nyatakan di launching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusma Hendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose. Suatu kota ataupun kabupaten tentunya memiliki ibaratnya cita-cita agar kota tersebut bisa maju gitu kan. Secara semuanya, tidak hanya infrastruktur, kemudian juga tidak hanya organisasi OPD-nya, tidak hanya ekonomi ataupun masyarakatnya. Nah, untuk episode kali ini pemirsa kita akan membahas tentunya perihal aplikasi Seksama ataupun sistem evaluasi kinerja satu masukan. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Kepala Bapeda ataupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan, ada Bapak Cayekti Widikdo ya, APMSI. Assalamualaikum Pak Cay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar Mas biasa. Aziz, sehat juga ya. Sehat dong. Kalau nggak sehat nanti kita nggak bisa bersua bersama ya Pak Cay ya. Luar biasa sekali. Ini kalau mamanya kita melihat Pak Cay kayaknya seger gitu habis makan siang kayaknya pemirsa. Harusnya makan siangnya ngajak-ngajak kita ya pemirsa. Gitu, ya. Jadi kita kenyang bersama-sama Pak Cay ya. Betul. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, selain ada dari Kepala Bapeda Kota Pekalongan, kita juga kehadiran Sekretaris Bapeda ataupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan, yaitu Bapak Ujianto Purwanto SSIT MSI. Assalamualaikum Pak Uji. Oke. Sehat J Pak Uji? Sehat Pak. Luar biasa. Kalau Pak Uji ini kayaknya rambutnya masih teles habis pemirsa wudhu sholat Jumatan gitu ya, pemirsa. Ya ketahuan hari ini diproduksinya hari Jumat gitu ya. Padahal ini tayangnya bukan hari Jumat. Tapi nggak apa-apa. Yang paling penting adalah di sini nanti kita bakal sharing session gitu ya. Bersama dengan pemirsa yang ada di rumah, bersama dengan Aziz dan juga narasumber yang ada di sini pemirsa. Seperti tadi yang sudah Aziz sebutkan bahwa untuk episode kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Seksama gitu. Buat pemirsa yang ada di rumah juga pasti bingung gitu kan ya, karena mungkin ini bukan ranahnya pemirsa, tapi nggak ada salahnya untuk kita sharing knowledge bersama gitu kan. Siapa tahu nanti ini bisa menjadi bagian juga dari pemirsa ketika ada pemilihan CPNS kemudian bergabung di OPD. Nah kan, jadi bermanfaat. Oke, sekarang kita ke Pak Cay terlebih dahulu. Pak Cay, kalau kita berbicara mengenai aplikasi Seksama ya, sebenarnya siapa sih yang menginisiasi aplikasi ini untuk diterapkan di pemerintahan Kota Pekalongan? Monggo. Mungkin supaya kita juga tahu, masyarakat juga tahu bagaimana pemerintah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerja, itu yang menurut saya menjadi latar belakang dari salah satu contoh produk yang digagas itu adalah aplikasi Seksama ini gitu. Berangkatnya adalah dari sebuah kebutuhan organisasi di mana kita pernah memiliki satu kemajuan dalam hal pengelolaan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang sudah terintegrasi antar berbagai perangkat daerah, antar berbagai kebutuhan pelaporan dan seterusnya, yang kemudian ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang memang kita agak kembali mundur ke belakang, sementara di sisi lain
itu tuntutan atas kinerja organisasi pemerintah itu tetap tinggi, tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu kekosongan ini perlu diisi supaya ritme kerja, ritme dari perangkat daerah yang tetap dituntut untuk tinggi itu bisa tetap berjalan. Latar belakangnya itu kemudian secara bersamaan ada program yang memang dari pemerintah pusat, program pendidikan yang ditujukan untuk teman-teman yang berada di level eselon 3, sekretaris, kepala bidang dan sebagainya, yang di situ juga dituntut untuk melakukan suatu inisiasi, ide, inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu ini semacam gayung bersambut antara kebutuhan organisasi yang kemudian dicermati oleh khususnya dalam hal ini Pak Uji selaku Sekretaris Bapeda Kota Pekalongan, yang kemudian mengangkat itu untuk mengisi bagaimana supaya apa yang dulu sudah tercapai itu bisa terwujudkan kembali, dan pemikiran itu kemudian muncul ide untuk membuat aplikasi seksama itu. Oke ya, jadi buat pemirsa di rumah latar belakangnya sangat kompleks bisa dikatakan seperti itu ya Pak Cai ya. Jadi memang satu kebutuhan, yang kedua adalah tuntutan gitu kan, dan alhamdulillah dari kedua tersebut kemudian muncullah aplikasi seksama ini gitu ya, dan kita harapkan sih dengan aplikasi ini benar-benar bisa membawa organisasi OPD di Kota Pekalongan ini benar-benar bisa mencapai targetnya. Betul. Ya, sesuai dengan apa yang sudah dituntut oleh pemerintah pusat gitu kan. Kemudian ada tambahan lagi mungkin ya Mas Aziz ya, bahwa semua institusi pemerintah itu ada tuntutan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan upaya digitalisasi pemerintahan. Itu yang juga menjadi ruh dari semakin giatnya pemerintah Kota Pekalongan khususnya untuk melakukan upaya-upaya tersebut. Karena memang kalau kita berbicara tentang kemajuan teknologi dan juga tentunya kemajuan kota ataupun kabupaten itu dituntut karena ini ada nilainya juga ya Pak Cai ya. Ada nilainya, kemudian ada penghargaannya juga antara kota dan juga kabupaten satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya kurang paham ya udah nggak apa-apa, nanti sambil nyemil-nyemil poong gitu kan. Nggak masalah pemirsa, karena ini ilmu gitu kan ya. Oke, dari Pak Cai kita menuju ke Pak Uji. Pak Uji, bisa dijelaskan, ini kan ibaratnya bisa dikatakan adalah sang proklamator, agak berat ya bahasanya, ibaratnya sang inisiator gitu kan ya, yang sudah ditugaskan untuk bisa berangkat ke sana, kemudian muncul aplikasi seksama ini untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari pemerintah untuk Kota Pekalongan gitu kan ya. Bisa dijelaskan secara detail apa enggak sih, apa sih sebenarnya aplikasi seksama ini, monggo. Oke, terima kasih Mas Aziz. Tadi nyambung dari yang disampaikan Pak Kepala Bapeda, ada kekosongan ketika kita harus menggunakan aplikasi pusat. Evaluasi kita lakukan manual kembali, kita mundur ke belakang, dan sehingga melalui aksi perubahan kinerja organisasi ini saya mencoba untuk mengisi kekosongan itu. Jadi seksama itu kita dari namanya kita diskusikan dulu di Bapeda ya. Seksama itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya teliti, jitu gitu ya, tepat, benar gitu ya. Jadi memang itu yang dikehendaki dari seorang evaluator. Kemudian kalau dari akronimnya, sistem evaluasi kinerja satu masukan. Kenapa satu masukan? Kami berharap bahwa dengan sekali input saja teman-teman OPD itu, maka laporan-laporan evaluasi kerja yang ada di kota, baik itu yang dilakukan oleh Bapeda, kemudian dilakukan oleh bagian organisasi Seda, kemudian bagian pemerintahan, kemudian juga nantinya akan ke bagian PBJ gitu ya, itu akan cukup sekali input saja teman-teman OPD, tetapi laporan-laporannya akan tersaji dalam seksama ini. Jadi selama kekosongan ini dulu pernah settle kita dengan Sipral, tetapi selama kosong ini sementara teman-teman OPD menggunakan Excel yang formatnya macam-macam, banyak. Jadi mereka harus mengerjakan LKPJ, RPJM, Renstra gitu ya, sampai selagi dengan format yang beda tapi isinya sebetulnya sama. Jadi ini merepotkan OPD, dengan harapannya dengan seksama itu nanti akan satu kali masukan.
satu masukan. Mungkin itu Mas. Luar biasa sekali ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi memang pentingnya dengan kemajuan teknologi ini seperti ini ya Pak Uji ya dan juga Pak Cai, bahwa ketika kita sebagai manusia dianugerahi otak yang begitu sangat luar biasa sekali, kecerdasan ya, kemudian bisa mengaplikasikannya di tempat kerja kita, kemudian memudahkan segala sesuatunya gitu kan. Nah semoga dengan hal seperti ini juga para OPD juga pada semakin semangat ya, karena semakin mudah gitu kan. Yang dulunya diinput secara manual gitu kan, yang paling pusing sih emang mungkin Bapeda ya, karena dari satu OPD dengan yang lainnya kan harus dihimpun satu-satu gitu kan. Kalau sekarang kan hanya satu saja dengan aplikasi seksama ini. Oke, kita ke Pak Cai terlebih dahulu. Pak Cai, target seperti apa sih Pak Cai yang diinginkan ataupun dicapai dalam program aplikasi seksama ini? Bisa dijelaskan monggo. Ya, penyelenggaraan pemerintahan itu ada banyak prinsip gitu ya. Ada prinsip misalkan transparansi, akuntabilitas. Ada juga prinsip efisiensi, efektivitas gitu ya. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan itu mencakup atau juga mengakomodir prinsip-prinsip itu gitu. Dengan adanya aplikasi yang satu masukan ini, maka kita bisa bayangkan ada beberapa perangkat daerah yang tadinya sendiri-sendiri meminta laporan-laporan dari perangkat daerah yang lain. Misal Bapeda itu ada namanya evaluasi RPJMD yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi perencanaan tahunan setiap triwulanan. Yang kedua, ada organisasi namanya bagian organisasi yang meminta laporan namanya SAKIP setiap awal bulan. Ada organisasi lain namanya bagian pemerintahan, itu minta laporan LKPJ, laporan LPPD. Yang dilaporkan itu sama, satu laporan keuangan, yang kedua laporan kinerja. Kinerja itu ada indikator output, outcome, impact dan seterusnya. Sama, tetapi yang minta banyak organisasi. Bisa dibayangkan itu pada saat dulu ini sangat tidak efisien menurut saya. Nah, oleh karena itu atas adanya aplikasi yang bisa menyatukan laporan ini, maka prinsip efisiensi itu bisa digunakan. Satu kali pelaporan oleh perangkat daerah dalam satu aplikasi, kemudian aplikasi akan menyajikan, tinggal klik laporan sesuai dengan permintaan dari Bapeda, dari organisasi, pemerintahan, keuangan, tinggal print. Itu selesai, itu tidak lagi banyak terlalu mengolah gitu kan. Sangat efisien. Yang kedua, efektivitas. Karena apa? Di dalam aplikasi itu nantinya ada bagaimana cara mengukurnya, formulasinya jelas, sehingga manakala kita menerapkan pelaksanaan evaluasi itu akan sampai pada tujuan kita melaksanakan evaluasi, yaitu mengetahui persis tercapai atau tidaknya sebuah kegiatan yang dilihat dari ketercapaian target indikator itu efektivitas itu muncul. Kemudian dari sisi akuntabilitas perhitungannya jelas, formulasinya tidak lagi manual, akan dihitung oleh orang per orang, yang kalau orangnya itu mutasi geser-geser bingung, masa bisa berubah, ini dulu ngitungnya gimana gitu ya. Tapi kalau dengan aplikasi ini enggak, karena apa? Formulanya langsung melekat di aplikasi gitu. Kan sistem ya. Ya. Kemudian transparansinya bisa dipaparkan manakala nanti aplikasi sudah jadi, bisa dipaparkan baik di webnya Pemkot, webnya Bapeda, medsosnya Bapeda, medsosnya Pemkot, bisa dijelaskan ke publik. Tentu sesuai dengan kebutuhan informasi apa yang nanti bisa kita buka ke publik, misalkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan masalah inflasi, terkait dengan masalah kemiskinan, itu nanti langsung bisa dibuka di sana. Luar biasa ya pemirsa, jelas ya pemirsa ya. Jadi sangat ini kalau umpamanya orang-orang OPD sangat bersyukur sekali ya dengan adanya aplikasi ini, harusnya ya Pak Cai. Iya nggak sih? Kok ketawa Pak Cai? Gini, pemerintahan tuh dinamis dan terus ini Mas Aziz, tuntutannya tinggi. Jadi begitu ada aplikasi ini tidak serta-merta langsung berhenti. Karena apa? Tuntutan yang lain banyak lagi. Gitu ya, memang sih ya, memang kita harus berkembang dan inovasi dan inovatif lagi gitu kan. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan sama Pak Cai perihal targetnya seperti apa,
ternyata memang lapisan targetnya sangat banyak sekali ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Cai. Kemudian saya ingin bertanya sama Pak Uji. Pak Uji, kalau boleh tahu pembuatan aplikasi ini itu membutuhkan waktu berapa lama? Kemudian bekerja sama dengan siapa saja sehingga bisa menutupi gitu kan semua kebutuhan yang dibutuhkan sama pemerintah Kota Pekalongan, sehingga para OPD itu dipermudah gitu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, untuk pembuatan aplikasi, kebetulan kita punya programmer Pak ya, di Bapeda itu ada programmer. Bisa dipinjem ya bro, jangan, apa tuh? Jangan Mas Aziz, sangat dibutuhkan. Mahal itu ya Pak Uji ya. Jadi memang kalau efektif pembuatan aplikasi itu ya kurang dari sebulan, tetapi sebetulnya proses bisnis itu sudah kita susun dari awal tahun. Jadi itu memang kebutuhan yang sudah kita rencanakan dari awal tahun. Secara proses bisnis, alur pikirnya sudah ada gitu ya. Tetapi start penggunaan aplikasi sih paling sekitar 2-3 minggu. Tetapi itu belum selesai Mas Aziz. Sampai dengan hari ini belum selesai, masih kita develop terus sehingga nanti akhirnya targetnya sih 2 bulan Pak ya. 2 bulan itu selesai bisa 100% lah. Oke ya, seru sekali ya pemirsa ya kalau kita ngobrol sama orang pinter-pinter ya, yang nggak paham semakin nggak paham, yang paham semakin menarik gitu. Ya kan in real life-nya kenyataannya kayak gitu Pak Cai. Gitu. Tapi kita nanti akan lanjutkan kembali Pak Cai sama Pak Uji tentunya obrolan kita tentang aplikasi sesama ini. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan ulik lagi tentang aplikasi ini. So tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak masih setia bersama kami, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan Pak Cai, selaku tentunya Kepala Bapeda Kota Pekalongan, dan juga Pak Uji, Sekretaris Bapeda Kota Pekalongan. Kita lanjutkan lagi ya, masih membahas tentang aplikasi seksama gitu kan. Menarik sekali nih pemirsa ya, karena aplikasi ini sangat memudahkan gitu. Memudahkan apa? Memudahkan tentunya kinerja para OPD yang ada di lingkup pemerintahan Kota Pekalongan gitu kan ya, untuk bisa menarik data, kemudian juga sesuai apa yang dibutuhkan masing-masing OPD tersebut. Kemudian juga untuk memudahkan juga tentunya jalannya ataupun perkembangan agar Kota Pekalongan bisa semakin maju gitu ya. Oke, sekarang kita ke Pak Cai terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang launching ya, ataupun diresmikannya aplikasi seksama ini, kalau boleh tahu dari kapan sih Pak Cai untuk aplikasi ini pertama kali di launching gitu, silakan. Iya. Aplikasi secara resmi di launching mungkin lebih tepat juga sebagai launching atau kick off mungkinnya sama mungkin ya untuk penerapan itu di tanggal 22 Juli kemarin, hampir 1 bulan lah ya, bersamaan dengan penutupan pameran inovasi dan kreativitas di lapangan Mataram Kota. Jadi sangat sangat relate ya, karena pelauncingannya di inovasi, karena ini juga salah satu inovasi juga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Iya, betul. Itu kemudian habis launching, kita ada lakukan semacam bintek dengan teman-teman dari perangkat daerah yang di Kota Pekalongan gitu. Mungkin ini saya juga kayaknya perlu memberikan satu gambaran kepada masyarakat juga gitu ya, yang kebetulan tidak terkait secara langsung Mas Aziz dengan aplikasi ini gitu. Tetapi mungkin karena satu, Bapeda sendiri posisinya adalah memang sebagai koordinator dalam hal perencanaan pembangunan, sehingga lebih banyak koordinasinya langsung ke perangkat daerah, tetapi tidak langsung menyentuh layanan-layanan publik yang ada menjadi kebutuhan masyarakat gitu. Sehingga mungkin seolah-olah kayak tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Tetapi ini aplikasi ini menjadi salah satu jalan bagi perangkat daerah yang tadinya mungkin harus menghandle satu kali pekerjaan untuk beberapa pelaporan, tapi hanya untuk satu kali saja, sehingga ada hal-hal yang berkaitan dengan waktu,
tenaga yang bisa digunakan untuk pelayanan yang lain gitu. Ini tujuannya adalah ke sana. Kemudian berikutnya tadi pertanyaannya Mas Aziz terkait dengan launching setelah itu. Iya, ini ada kalau umpamanya dari awal launching sampai dengan sekarang apakah sudah ada perubahan yang dirasakan gitu? Oh iya, jadi gini, setelah launching ada dilakukan pelatihan, kemudian nantinya akan ada langsung kemanfaatan itu setelah melewati triwulan 3 dan triwulan 4. Karena apa? Targetnya itu nanti adalah pada saat pelaporan di akhir tahun memang yang akan dilaksanakan di bulan Juni, di mana kita akan menyajikan laporan yang meliputi ada laporan keuangan, laporan kinerja organisasi yang terkumpul dalam SAKIP, LKPJ, LPPD, laporan RKPD di awal tahun, khususnya triwulan yang keempat gitu. Itu nanti kita akan merasakan manfaat langsung atas itu. Untuk sementara ini baru bisa kita rasakan manfaatnya adalah pada saat penyusunan perubahan RKPD. Karena di perubahan RKPD ada evaluasi triwulan 2 yang menggunakan aplikasi ini sehingga bisa memberikan sajian data yang dibutuhkan oleh RKPD itu sendiri. Oke ya, jadi kalau mamanya berbicara mengenai sudah ada perubahan yang dirasakan, sudah ya. Walaupun rasanya belum signifikan seperti nanti akhir tahun mungkin ya Pak Cai ya. Kalau akhir tahun mungkin bisa kita ibaratnya diakumulasikan, oh seperti ini rasanya perbedaannya gitu. Karena memang ini juga masih berjalan 1 bulan gitu pemirsa, dari pelauncingan aplikasi itu sampai dengan sekarang. Oke, kalau tadi berbicara untuk masyarakat juga sebenarnya ada hubungannya juga dengan masyarakat Pak Cai. Karena kenapa? Karena dengan adanya aplikasi ini kemudian memudahkan OPD gitu kan ya untuk mengerjakan segala sesuatu, otomatis kan menghemat waktu kan. Kemudian juga OPD-nya ini bisa melayani dengan masyarakat ataupun melayani pelayanan masyarakat dengan baik juga dengan waktu yang sisa tersebut gitu kan ya. Jadi seperti itu, walaupun memang seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Cai tidak berhubungan ataupun bersentuhan secara langsung gitu ya. Secara tidak langsungnya dirasakan sama masyarakat untuk pelayanannya. Oh ya. Kemudian saya ke Pak Uji. Pak Uji, kalau mamanya kita berbicara lagi ini secara detail gitu kan Pak Uji, mungkin ini ada teman-teman dari OPD yang menyaksikan juga sebenarnya poin-poin penting yang ingin dicapai apa saja sih, bisa disebutkan dan juga dijelaskan, monggo Pak Uji. Oke Mas Aziz, jadi tadi nyambung juga sedikit Pak Ca, kita sudah jalan ini ya, sudah mulai input untuk triwulan 2. Jadi evaluasi sekilas kemarin selesai tanggal 15 Agustus kemarin, teman-teman itu ada efisiensi di sana, ada efisiensi dalam hal biasanya itu des itu sampai 2-3 kali. Ya, jadi ketemu OPD itu untuk ngedes itu sampai 2-3 kali. Tapi yang sekarang itu cukup sekali hanya tanda tangan BA saja. Jadi OPD itu diberikan informasi, kemudian mereka melakukan pengisian dalam aplikasi. Nah, teman-teman Bapeda melakukan koreksi, baru koreksinya by phone gitu ya. Jadi tidak ketemu langsung. Nah, baru ketika dibutuhkan untuk tanda tangan BA, mereka ketemu hanya, jadi datang sekali ke Bapeda untuk tanda tangan BA saja. Itu yang manfaat yang digunakan. Oke. Kemudian poin penting yang ingin dicapai, jadi ada satu hal yang belum ada di aplikasi sebelumnya Mas Aziz. Di Seksama IT kita sudah memisahkan tipe indikator, ada tipe capaian. Jadi seringkali terjadi kesalahan pada saat kita mengerjakan dengan manual Mas. Ada indikator itu yang tipenya harus dijumlahkan, nanti teman-teman OPD paham itu. Ada yang dicari yang angka terakhirnya, ada yang angka terbesarnya. Itu kayaknya para teman-teman OPD-nya pada teman-teman OPD angkat lah. tangan. Ya, jadi seringkali yang harusnya dijumlahkan malah diambil yang terbesar itu. Dengan sistem ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Kuncinya adalah di teman-teman Bapeda kita set up indikator di awal. Jadi teman-teman Bapeda itu menentukan ini indikator ini formulasinya seperti ini, kemudian lihat tipenya seperti apa. Nah, kemudian ada satu lagi namanya tipe capaian. Ada, kita memberi nama sendiri Pak, di regulasi nggak ada tuh tipe indikator sama tipe capaian. Tipe capaian itu ada yang semakin tinggi semakin baik Mas Aziz. Jadi ada indikator misalnya pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi semakin baik. Kemudian indeks pembangunan manusia semakin tinggi semakin baik. Ada indikator yang semakin kecil itu semakin baik. Angka kemiskinan semakin kecil semakin baik. Tingkat pengangguran itu semakin kecil semakin baik. Nah, kita dari Seksama sudah sampai menjangkau ke sana. Jadi kuncinya adalah di setup di awal. Teman-teman OPD tinggal ngisi saja, tidak usah ngitung, nanti angkanya akan keluar.
Seperti luar itu, biasa kira-kira, sekali ya buat pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi poin-poinnya sangat detail, sangat jelas. Kemudian kalau kita berbicara tentang aplikasi yang dulu kan memang tidak sedetail ataupun selengkap untuk aplikasi sesama ini, tentu otomatis dong ya. Karena kalau kita pembuatan aplikasi itu semakin dari tahun ke tahun harus semakin lebih baik ya Pak Uji ya. Nggak mungkin kita mundur gitu kan ya. Nah, berbicara tentang aplikasi yang dulu nih, mungkin saya ke Pak Cai terlebih dahulu, kita flashback ya. Kalau boleh tahu sebelumnya, sebelum terinisiasi ataupun penerapan aplikasi seksama ini di Kota Pekalongan ataupun pemerintah Kota Pekalongan menggunakan aplikasi apa sih Pak? Kemudian perbedaannya apa sama aplikasi yang baru ini, monggo? Ya, perkembangan penggunaan aplikasi untuk khususnya yang evaluasi itu Mas Aziz. Dulu kita punya ada namanya sistem informasi manajemen perencanaan penganggaran pelaporan atau kita singkat SIMRAL gitu ya. Itu juga kerjasama yang sangat baik, inisiasi yang sangat baik dari kita yang ada di Bapeda dengan developernya yang dulu dari BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT RI di Jakarta. Kita bolak-balik nyusun itu dan proses bisnis yang menentukan kita, kemudian aplikasi itu dibuat oleh BPPT. Itu sudah jalan sampai sekitar tahun 2020 ya, 2020 jalan, kemudian itu sudah kita enjoy dengan menggunakan aplikasi itu. Teman-teman OPD juga tidak terlalu banyak harus menggunakan Excel, file-file yang manual-manual itu tidak terlalu banyak. Tapi kemudian tahun 2021 pemerintah pusat sudah menerapkan aplikasi yang lain, SIPD yang memang baru menjangkau di tataran perencanaan atau juga penatausahaan keuangan. Nah, untuk evaluasi pelaporannya sama sekali belum. Tetapi kita karena itu kebijakan dari pemerintah pusat, mau tidak mau kita harus menggunakan itu. Nah, ini kita yang pernah ibarat kalau perjalanan ke Semarang, kita sudah sampai ke Semarang, kita harus mundur lagi ke Batang gitu misalkan. Nah, itu kan wah ini space gapnya itu sangat jauh gitu lah. Oleh karena itulah kita harus menutup gap ini. Iya gitulah. Dan pengalaman yang kita harus mengikuti kebijakan pusat, ada aplikasi yang menurut kita harus dimiliki oleh Kota Pekalongan sendiri, sehingga apapun perubahan kebijakan di tingkat pusat kita tidak kehilangan jejak itu gitu. Dan aplikasi dibangun sendiri, ditempatkan di server sendiri untuk bisa digunakan untuk kepentingan Kota Pekalongan sendiri. Ini luar biasa ya pemirsa ya. Jadi jelas dan juga detail gitu. Dan alhamdulillah juga ketika berjalannya dari di launching sampai dengan sekarang pun belum ada kendala ataupun gangguan apapun ya Pak Cai ya. Sampai dengan saat ini belum. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita berbicara sistem kadang ya namanya sistem itu pasti ibarat hidup itu kadang ada ujian gitu. Ya, kalau ujiannya setiap hari itu bukan ujian nasib ya. Iya. Tapi ini enggak ya pemirsa ya. Oke, kemudian saya berbicara dengan Pak Uji kembali. Pak Uji, kan ini kan sebenarnya aplikasi ini dibuat kemudian diterapkan untuk teman-teman OPD ya. Teman-teman ini berarti calon OPD di Pak Cai. Amin gitu dong Mbak Cai. Amin. Semoga tahun ini gitu loh. Kalau tahun ini nanti OPD berarti udah nggak di Batik TV gitu ya. Oke, kalau kita berbicara tentang ini kan memang diperuntukkan untuk teman-teman OPD. Kemudian BIMTEK apa sih yang sudah dilakukan gitu kan dari pihak dinas terkait untuk teman-teman OPD? Pasti kan butuh sosialisasi juga kan Pak Uji. Monggo Pak Uji. Oke, jadi pasca launching kita segera Mas Aziz, kita ngumpulkan OPD, kita lakukan BIMTEK, diajarin caranya. Jadi kita memang ajari dengan coba-coba dulu gitu ya, coba-coba dulu. Nah baru setelah coba-coba kita kasih waktu 3 hari mereka untuk trial gitu ya, trial error. Kemudian datanya kita hapus, baru kita isi beneran. Jadi yang triwulan 2 sudah terisi sampai dengan hari ini sudah terisi 100%. Sudah terisi gitu ya. Oke ya, jadi memang kalau berbicara tentang BIMTEK memang sudah dilakukan terlebih dahulu ya, otomatis ya. Karena kalau tidak ada bimbingan teknis memang agak lumayan susah ya, karena ini adalah teknis gitu kan ya, aplikasi itu harus dikumpulkan, kemudian juga harus dikasih tahu bagaimana caranya dan lain sebagainya. Karena ini aplikasi otomatis akan ada perbedaan juga ya Pak Uji dan juga Pak Cai ya, dengan aplikasi yang dulu yang sempat dipakai juga pasti ada perbedaan.
entah itu apapun sedikit ataupun banyak gitu. Nah, gunanya BIMTEK itu seperti itu. Nah, kalau mamanya berbicara tentang BIMTEK-nya itu bagaimana respon dari teman-teman OPD-nya? Mungkin dari Pak Cahaya terlebih dahulu perihal aplikasi ini. Iya, yang pertama teman-teman tentu mendapatkan sesuatu yang dulu hilang gitu ya. Itu didapatkan. Aduh, kembali, ini kayak mantan ya. Dulu hilang, Iya, dapat iya. kembali, yang kemudian kemanfaatannya itu bisa digunakan kembali sebagaimana yang pernah dulu dialami pada saat menggunakan aplikasi Simpral. Itu kemudian memang untuk saat ini kita belum terlalu mendapatkan sesuatu yang Respon yang signifikan mungkin gitu ya. Maksudnya gini, kemanfaatan yang terlalu tinggi gitu ya, karena kebetulan masih baru di triwulan 2 dan sebagainya. Nanti pas di akhir tahun pada saat pelaporan sudah banyak, itu nanti kita akan betul menerima manfaat karena apa? Cukup sekali pelaporan sudah untuk keuntungan yang lain gitu. Ya, jadi memang masih ibaratnya ini bayi ya pemirsa ya. Jadi kalau memang kita tanyain bagaimana namanya siapa gitu kan belum bisa ya. Namanya juga masih bayi gitu pemirsa, masih kurang lebih 1 bulan untuk diterapkan di OPD Kota Pekalongan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak Cahaya dan juga Pak Uji ya obrolan kita tentang aplikasi seksama ini. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga kalau mamanya masih penasaran jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat lebih santai. Kita lanjutkan kembali pemirsa yang ada di rumah, masih di program Expose, lebih dekat lebih santai. Masih membahas aplikasi seksama, sistem evaluasi kinerja satuan masukan ya. Satu masukan dari pemerintahan Kota Pekalongan. Oke, sekarang kita berbicara mengenai kendala. Kayaknya dari tadi alhamdulillah respon, kemudian juga penggunaan aplikasi ini dan lain sebagainya positif semuanya. Pasti dalam pembuatan ataupun penerapan aplikasi ini pasti ada kendalanya. Coba saya ke Pak Cahaya terlebih dahulu ya Pak Uji ya. Pak Cahaya, bisa dijelaskan nggak sih apa saja sih kendala yang ditemui ya dari munculnya inisiasi sampai dengan saat ini aplikasi ini diterapkan? Monggo. Yang pertama, aplikasi sebagai sebuah tools, alat kerjanya pemerintah, apalagi ini adalah institusi publik, institusi yang formal gitu, itu dia harus punya naungan hukum. Itu yang pertama. Kita belum memiliki semacam dasar hukum yang kuat. Kita baru berkaitan dengan SPPE, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan SIPD, memang kita belum menjangkau ke ranah evaluasi itu sendiri, tetapi dari ketentuan tentang SPPE itu yang sementara ini akan menjadi payung yang akan digunakan menaungi jalannya aplikasi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya bukan kendala yang terlalu tinggi, tetapi penyamaan atas sebuah konsep alur bisnis ini menjadi sesuatu yang wajib hukumnya pada saat akan membangun aplikasi gitu. Nah, kita punya sementara ini yang akan menjadi pengguna user dari aplikasi ini tidak hanya di Bapeda, tetapi juga ada BPKAD, kemudian organisasi bagian pemerintahan, kemudian juga nanti dari APIP yang akan melakukan review itu juga menjadi bagian dari user aplikasi gitu. Nah, koordinasi ini membutuhkan waktu. Kendala yang utama adalah dinamika pekerjaan masing-masing organisasi ini relatif tinggi, sehingga butuh waktu yang kadangkala tidak bisa sesegera mungkin untuk melakukan koordinasi bersama. Kendala waktu, kendala sumber daya yang bisa memahami persis tentang sebuah aplikasi ini menjadi
sesuatu yang harus kita pecahkan dan butuh kesabaran. Itu yang utamanya dua hal itu. Oke ya, luar biasa ya buat pemirsa yang ada di rumah. Memang agak lumayan susah ya kalau kita berbicara tentang waktu ya Pak Cai ya. Tapi semoga dengan nanti berjalannya waktu itu semuanya bisa terlewati ya, sehingga aplikasi ini benar-benar bisa paling tidak mendekati sempurna. Berangkatnya dari kebutuhan bersama untuk mendapatkan yang lebih baik. Amin ya. Oke, mungkin Pak Uji ada yang mau ditambahkan perihal kendala yang ditemui secara teknis mungkin, monggo. Oke, kalau saya mungkin agak teknis lagi. Jadi kendala memang pasti ditemui Mas Aziz di awal-awal itu. Kita pada saat kita membangun itu seringkali terjadi hitungannya nggak pas nih gitu kan. Saya dapat feedback begitu. Kemudian kita ya segera berpikir dengan teman-teman programmer gitu ya. Kemudian dari teman-teman Bapeda yang melakukan trial. Dari OPD juga sama, Pak, indikator saya nggak muncul. Nah seperti itu di awal-awal memang kita temui itu Mas Aziz. Nah tetapi sih sejauh ini masih bisa kita tangani gitu ya, masih kita selesaikan sehingga bisa terselesaikan. Oke, seperti tadi juga Pak Uji sempat bilang bahwa sepertinya trial ini akan selalu diperbaiki sampai ke 2 bulan ke depan gitu ya. Sampai dengan 2 bulan. Gitu namanya juga ini ibaratnya masih diuji coba gitu ya. Akan diperbaiki terus sampai dengan nanti menemukan formulasi yang tepat gitu ya, sehingga tidak ada kesalahan ataupun minim akan kesalahan ataupun minus. Oke, kalau mau kita berbicara nih ke Pak Cayani kembali ya, salah satu harapan dari diterapkannya aplikasi seksama ini kan agar nilai dari SAKIP ataupun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kota Pekalongan ini bisa meningkat ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum menggunakan aplikasi ini ya, nilai SAKIP Kota Pekalongan di predikat apa dan bisa disebutkan dan dijelaskan Pak, monggo. Ya. SAKIP Kota Pekalongan pernah mengalami suatu lonjakan yang luar biasa Mas Aziz. Sempat mendapatkan penghargaan juga ya kalau nggak salah ya. Di Makassar waktu itu. Di Makassar ya. Di Makassar, karena kayaknya di Jawa Tengah juga satu-satunya kota yang tidak pernah mengalami nilai B itu Kota Pekalongan. Dari CC langsung ke BB. Biasanya kan CC, B, BB, step by step A, gitu ya, tidak melonjak gitu ya. Kita langsung melompat luar biasa waktu itu di tahun 2017-18 gitu. Posisi yang sekarang ini tahun 2021 SAKIP kita nilainya 73,16. Kemudian tahun 2022 itu 73,31. Naiknya itu kecil sekali gitu. Hanya sekian poin kecil banget. Nah, kenaikan itu sementara kita juga punya target di mana SAKIP itu menjadi salah satu dasar penilaian pemberian. Dulu ada namanya DID, dana insentif daerah. Sekarang namanya insentif fiskal dari pemerintah pusat. SAKIP itu menjadi salah satu nilai juga yang digunakan pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran untuk daerah. Nah, untuk bisa sampai ke sana itu nilainya harus 76 minimal. Kalau 73, itu kayaknya kok lama gitu. Akhirnya ini harus dilakukan solusinya seperti apa gitu. Nah, dulu kita punya lompatan yang besar karena aspek perencanaan yang sekitar punya bobot 30 dari bobot total 100, perencanaan paling tinggi 30, itu lompatnya luar biasa sehingga bisa melompat dari yang namanya dari nilai yang tadinya CC menjadi BB. Nah, sekarang ini porsi untuk nilai perencanaan sudah tinggi. Nah, ternyata ada komponen lain, ada komponen pengukuran, ada komponen pelaporan, ada komponen evaluasi yang itu nilainya masih relatif kecil. Nah, harapannya ini. Nah, ini yang seksama ini yang nantinya akan bisa menjadi titik tumpu bagi peningkatan yang sangat luar biasa untuk pencapaian nilai SAKIP ini bisa di atas 76. Ini harapannya di situ tuh Mas. Luar biasa ya, amin ya robbal alamin. Berarti kalau memang kita berbicara memang aplikasi ini semoga bisa menjadi aplikasi penumpang ya, agar bisa Kota Pekalongan memenuhi target, nilainya lebih bagus, kemudian mendapatkan penghargaan tersebut adalah tambahan anggaran gitu ya, APBD di Kota Pekalongan tersebut. Itu kan reward gitu ya, seperti dunia kerja ya nggak sih betul, Pak Cai? Kalau mami kerjanya bagus dikasihkan reward, jangan kerjanya bagus didiemin, kerjanya jelek
banyak punishment. Aduh. Ya. Tidur saja di rumah gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Buat pemirsa yang ada di rumah ataupun mungkin pemirsa ini ada teman-teman dari OPD pasti penasaran gitu kan, karena memang mungkin tidak semua teman OPD juga ya yang mengakses aplikasi ini. Apa semuanya? Bagian tertentu saja pasti ya. Nah, ini kayaknya kita penasaran, nggak apa-apa ya. Ini sebagai knowledge gitu kan untuk kita semuanya ataupun pemirsa yang ada di rumah. Mungkin Pak Uji bisa memberikan tutor secara detail gimana sih cara untuk OPD terkait ini untuk mengakses dan juga menggunakan aplikasi seksama ini. Monggo Pak Uji untuk bisa diberikan tutor dari step by step dari pertama sampai dengan finish. Monggo. Oke. Yang pertama, aplikasi ini bisa diakses melalui seksama.pekalongankota.go.id. Jadi nanti akan dihadapkan dalam halaman login. Nah, login itu sudah kita berikan sendiri Mas Aziz. OPD diberikan login akses untuk renval, kemudian nanti teman-teman bagian organisasi, bagian pemerintahan akan kita berikan akses sesuai dengan kewenangan gitu. Jadi secara umum di dalam aplikasi ini akan ada dashboard. Yang pertama input. Jadi teman-teman OPD nanti akan masuk ke situ, masuk ke input. Nah, masuk ke input itu teman-teman OPD bisa melakukan pengisian evaluasi dari level indikator tujuan OPD, kemudian indikator sasarannya OPD atau yang dikenal dengan IKU namanya, IKU, kemudian sampai indikator program, indikator kegiatan, indikator subkegiatan. Nah, OPD, teman-teman OPD bekerja di menu itu, di menu input itu. Mereka akan menginputkan capaian-capaian. Nah, pada saat mereka nginput, teman-teman ini akan dihadapkan dalam sebuah kotak ya yang menunjukkan. Misalnya saya ingin input satu indikator, itu informasi indikator itu akan tampil semua. Indikator ini, indikatornya apa, targetnya berapa, kemudian cara menghitungnya seperti apa, formulasinya, tipe indikatornya apa, tipe capaiannya apa. Jadi terpandu di situ, kemudian pembilangnya apa, penyebutnya apa. Jadi teman-teman OPD tinggal ngisi saja sesuai dengan panduan itu. Nah, itu adalah ruang dari teman-teman OPD. Kemudian tadi saya sampaikan selain input ada di dashboard itu ada menu RKPD. Menu RKPD itu nanti akan menampilkan laporan-laporan yang digunakan untuk nyusun RKPD, Mas Aziz. Jadi teman-teman Bapeda itu ketika akan nyusun RKPD sudah ada itu form-form yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tinggal download saja, tempel di dokumen gitu. Kemudian ada lagi dashboard RPJM, LKPJ. Kalau LKPJ nanti jadi teman-teman bagian pemerintahan. Kemudian ada Lakip. Lakip itu untuk teman-teman bagian organisasi. Tapi Pak Uji, biasanya yang sering ditemuin kesulitan ya sama teman-teman OPD di mana sih Pak? Di poin yang mana mungkin? Mungkin kalau kesulitan yang banyak mereka bertanya gitu ya, bertanya itu terkait dengan formulasi indikator. Teman-teman OPD itu biasanya sebelum ada aplikasi ini ya, kita kan menggunakan Excel gitu ya, manual lah, katakan manual. Nah, seringkali OPD itu pengen merubah cara ngitungnya indikator gitu ya. Mereka feedback dengan ini sekarang nggak bisa lagi. Jadi meskipun kita harus menyampaikan bahwa ini sudah terformulasikan sehingga pengukurannya tadi untuk mengukur nilai pengukuran sakit ya salah satunya dari situ, Mas Aziz. Oke, ya berarti intinya adalah teman-teman OPD untuk pengaksesan ataupun penggunaan aplikasi ini sesuai dengan tutor ataupun penjelasan yang sudah ada saja gitu ya. Jangan untuk dirubah dan juga lain sebagainya. Jangan improvisasi. Oke, terima kasih banyak tentunya Pak Uji atas penjelasan bagaimana sih cara kita untuk mengakses ya. Sudah memberikan tutornya. Semoga juga teman-teman yang ada di rumah, kemudian pemirsa yang ada di rumah juga paham gitu ya, sedikit edukasi tentang aplikasi seksama. Oke, sekarang kita move lagi, kita mau tanya ke Pak Cail kembali. Kalau memang kita berbicara tentang aplikasi ini dibuat dan juga diterapkan memiliki tujuan untuk perubahan Kota Pekalongan, Pak Cail. Ya, perubahan seperti apa sih tentunya yang diinginkan ataupun yang dicapai Kota Pekalongan atas aplikasi seksama ini, monggo. Iya. Kita kalau bicara tentang organisasi dan kinerja itu kita berada di dua komponen ya, komponen organisasi dan komponen individu gitu, kerja dan individu. Organisasi itu dituntut untuk berkinerja, tetapi di dalamnya itu ada individu yang juga dituntut untuk berkinerja. Misalkan Dinduk Capil itu diminta untuk melakukan kinerja
bagaimana pelayanan administrasi kependudukan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah muncul tuntutan semacam itu, kemudian indikatornya adalah tentang kecepatan layanan misalkan gitu ya. Di situ itu dikerjakan oleh individu, mulai dari kepala Dukcapil, kepala bidangnya, kasihnya dan sebagainya. Nah, ini tidak akan terwujud kalau tidak ada dukungan dari kinerja masing-masing individu-individu itu. Nah, aplikasi-aplikasi yang dibangun termasuk ada Seksama, termasuk juga yang sekarang juga sudah dijalankan oleh teman-teman dari BKPSDM, itu adalah upaya untuk menyatukan kinerja organisasi dengan kinerja individu, atau tepatnya menyatukan kinerja individu untuk mendukung kinerja organisasi. Yang menjadi katakan komandannya untuk kinerja itu berada di Bapeda, karena yang akan menentukan target-target indikator itu ada di Bapeda. Tentu tidak sendirian, berkoordinasi, berkomunikasi dengan masing-masing perangkat daerah. Setelah itu didefinisikan, disepakati bersama, masuk ke penganggaran akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jadilah itu produk APBD. Di awal tahun akan diperjanjikan masing-masing oleh individu, itu namanya perjanjian kinerja, menjanjikan diri untuk mencapai apa di akhir tahun sesuai dengan rencana dan juga anggaran yang tersedia. Nah, itu yang akan nanti dievaluasi bersama, baik itu triwulan, semester, sampai dengan akhir tahun anggaran. Nah, harapannya dengan aplikasi ini akan sangat mendorong peningkatan kinerja dari organisasi yang ditopang oleh kinerja individu. Luar biasa ya, amin ya. Semoga aplikasi ini benar-benar bisa menjadi pensukses gitu ibaratnya ya, amin. Pak C, amin. Oke, last question deh, langsung ke Pak C lagi aja. Mungkin harapan untuk aplikasi Seksama ini ke depan apa, Pak C? Ya. Untuk aplikasi Seksama ini harapannya tidak berhenti untuk aspek-aspek yang sekarang sudah tergagas ya. Ada evaluasi RPJMD, kemudian SAKIP, kemudian LPPD atau LKPJ saja. Tapi mungkin nanti akan bisa mengakomodir bagaimana ini menyatukan antara evaluasi keuangan dan evaluasi dari kinerja, yang OOPD itu tidak perlu melakukan pelaporan yang sifatnya mendadak, setiap triwulan mau laporan baru nyusun gitu, tetapi dilaporkan setiap selesai pelaksanaan kegiatan, menyampaikan pengajuan tambahan anggaran, itu dia harus menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah selesai dengan capaian sekian. Tidak perlu harus nunggu akhir triwulan, akhir semester, itu enggak. Tetapi itu sudah akan terekod dengan sendirinya gitu. Dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi atau dashboard eksekutif bagi pengambil kebijakan. Dari perencanaan ini ada biasnya berapa persen. Kalau ada bias antara keuangan yang dikeluarkan, kinerjanya itu lebih kecil dari keuangan yang dikeluarkan, ini harus ada teguran nih. Wong duitnya sudah hampir habis 100 juta, tetapi kegiatannya baru 50% misalkan. Ini menjadi alat monitoring yang cukup efektif nantinya ke depannya dari evaluasi Seksama ini. Oke ya, Pak Uji, monggo bisa ditambahin sedikit, monggo silakan. Sebenarnya tujuan besar akhir nanti yang disampaikan Pak Cayakti ini salah satunya adalah nanti akan ada dashboard, Mas Aziz. Dashboard yang menunjukkan, jadi Pak Wali itu bisa melihat mirsani kapanpun OPD ini kinerjanya capaiannya berapa persen, seperti itu, karena itu akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Tapi enggak sekarang, Mas Aziz, itu nanti mungkin jangka menengah ya, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek ini kita memang fokus di triwulan 2 saja. Oke, luar biasa. Kita doakan bersama ya pemirsa, karena ini untuk pembangunan Kota Pekalongan agar lebih baik lagi ya. Semoga dengan adanya aplikasi Seksama ini benar-benar bisa membangun Kota Pekalongan menjadi lebih baik, kemudian capaian-capaiannya bisa tercapai dengan baik juga. Pak Cayani, terima kasih banyak udah meluangkan waktu
Uji, terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa sekali, sharing yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semuanya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa, kita harus pamit undur diri di hadapan Anda. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose. Lebih dekat, lebih santai hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.